Bismillahirrahmanirrahim. Babu sifatis sholati. Ini bab yang menerangkan tentang sifat-sifat sholat. Babu sifatis sholati, bab yang menerangkan tentang sifat-sifatnya sholat. Halaman 52. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu Allah anhu, kepada Abi Hurairah, anna nabiyya, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, idza kunta tatkalanya kamu berdiri, ila sholati, untuk melaksanakan sholat, fa asbihi, maka sempurnakanlah al wudu'a, wudu. Jadi kalau kalian mau mendirikan sholat, kumta itu kamu ingin mendirikan sholat, hendaklah menyempurnakan wudu. Nah, wudu ini nanti kita bahas detail di kitab Fathul Qorib Mujib. Kalau di Safinah itu enggak begitu detail, ya, hanya sepintas detailnya di Fathul Qorib Mujib. Kalau sudah wudunya sempurna, bagaimana? Summastakbila, kemudian menghadap al-qiblata, kiblat. Wudu sempurna, masuk masjid, menghadap ke kiblat. Fakabbir, kalau sudah menghadap ke kiblat, fakabbir, maka bertakbiratul ihram. Jadi sholat itu kan dimulai dari takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Jadi wudu dengan sempurna, masuk ke dalam masjid, menghadap kiblat, lantas bertakbir. Summa iqra'a, setelah takbir bagaimana? Summa iqra'a, kemudian membacalah sesuatu ayat atau surat, tayassara, yang mudah, ma'aka, yang bersamamu, minal Qur'ani, dari kitab Al-Qur'an. Jadi kalau hadis ini, ya, iqra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Jadi bukan Fatihah, ya, pokoknya sesuatu ayat atau surat. Ma itu ayat atau surat. Jadi bukan Fatihah. Nah, inilah kalau kalian santri dibuka wawasannya. Jadi hadis itu ada yang la sholata illa bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholatnya kalau tanpa membaca Fatihah. Tapi di sini ada hadis yang menyampaikan iqra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Bacalah dari ayat atau surat yang mudah bagimu dari Quran. Jadi tidak wajib Fatihah. Pokoknya yang mudah aja. Yang mudah. Ini kalau berdasarkan hadis ini. Nah, nanti di hadis yang lain, tidak sah sholatmu bila mana tanpa membaca Fatihah. Jadi kalau ya santri itu wawasannya dah luas. Nah, nanti bagaimana, ya kita ikuti penjelasannya. Kalau di sini iqra' ma tayassara, iqra', maka bacalah ma dari ayat atau surat Al-Qur'an, tayassara, yang mudah, maka yang bersamamu minal Qur'ani, dari Qur'an. Kalau sudah membaca Al-Qur'an, ya bagaimana? Kalau menurut hadis ini, ya tidak harus Fatihah. Sumarka, disimak. Ayo disimak. Sumarka, kemudian rukuklah, hatta tatma'inna, sehingga tumanina, rokingan, dengan benar-benar rukuk. Jadi rukuk itu hendaklah tumanina. Jadi benar-benar rukuk namanya kalau udah tumanina. Nah, dalam hadis itu satupun nggak ada dijelaskan tumanina itu bagaimana sih? Tidak ada penjelasan. Berapa lama? Tidak ada penjelasan. Hanya di sini karena tidak ada penjelasan, maka tumanina itu dirumuskan oleh ulama.
Bagaimana ulama jumhur merumuskan tumakninah? Yakni kira-kira kalian cukup membaca subhanallah. Jadi lamanya itu ya cukup membaca subhanallah. Kalau kalian rukuk sudah cukup membaca subhanallah, berarti kalian itu sudah tumakninah. Itu penjelasan ulama, karena di hadis itu tumakninah itu pokoknya tenang aja, tidak boleh gurung-gusu. Gimana Pak Fakih kalau ada di YouTube itu apa namanya sholat taraweh itu secepat kilat 23 rakaat itu hanya 6 menit atau 7 menit. Nah, ya kalian sendirilah kalau Bapak tidak ingin menilai ya. Karena itu juga hal yang baik. Karena apa? Melakukan sholat taraweh sunat itu kan hal yang baik. Nah, ya, karena cepet aja ya kalian sendiri yang menilai. Hanya batasan ulama tumakninah atau tumukninah itu kira-kira kalian membaca subhanallah. Sedangkan ajaran kita ya, ajaran kita contoh Nabi kalau rukuk itu yang dibaca apa? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Berapa kali? 3 kali. Berarti lebih dari ukuran subhanallah. Kalau itu kita lakukan pasti sudah termasuk tumakninah. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. 3 kali ya udah otomatis termasuk tumakninah. Rukuk baca 3 kali. Itu namanya tumakninah. Setelah rukuk bagaimana? Ini tata cara sholat. Sumarfa kemudian angkat. Kemudian angkatlah. Artinya apa? Mengangkat kepala dari rukuk hatta ta'dila sehingga lurus. Adil itu kan lurus. Hatta ta'dila sehingga lurus. Iman berdiri. Setelah rukuk mengangkat kepala berdiri sampai lurus. Setelah berdiri lurus summasjud. Kemudian bersujudlah hatta tatma'inna sehingga tumakninah tenang sajidan dengan benar-benar sujud. Bacaannya apa? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Jadi kalau kita mengambil tolok ukur ulama, tumakninah itu tolok ukurnya subhanallah berarti ya. Kalau 3 kali ya udah tumakninah sekali. Setelah sujud sumarfa kemudian angkat kepala, angkat dari sujud hatta tatma'inna sehingga tumakninah jalisan duduk tegak tumakninah ya, kurang lebih membaca subhanallah. Setelah mengangkat dari sujud apalagi masjudu kemudian sujudlah ya, berarti sujud ke 2 kali hatta tatma'inna sehingga tumakninah sajidan dengan benar-benar sujud membaca 3 kali subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Jadi kalau kalian melaksanakan contoh sholat yang dari Rasul itu sudah otomatis tumakninah. Summaf'al dzalika. Summaf'al kemudian lakukanlah dzalika yang demikian itu. Ya. Tadi ya dari awal berdiri, rukuk, berdiri tegak, sujud, mengangkat dari sujud lagi. Fi sholatika di dalam sholatmu kulliha semuanya diulang-ulang ya, diulang-ulang. Itulah tata cara sholat yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah. Akhrajahu mengeluarkan hadis ini as-sab'atu imam akhrajahu mengeluarkan hadis ini as-sab'ata imam 7. Walafzu dan lafalnya hadis ini lil Bukhari. Lafalnya Imam Bukhari. Jadi imam 7 itu semuanya meriwayatkan hadis ini. Hanya hadis yang dipetik ini adalah lafalnya Imam Bukhari.
Sedangkan imam-imam yang lain tentunya ada agak beda dikit ya. Wali Ibnu Majah, dan bagi Imam Ibnu Majah bi isnadin muslimin, dengan sanadnya Imam Muslim. Jadi kalau Imam Ibnu Majah itu sanadnya Imam Muslim. Bagaimana lafalnya Imam Muslim? Nah, yang diriwayatkan Ibnu Majah, yang diriwayatkan Imam Muslim dengan sanad dari Ibnu Majah, hatta tatma'inna qa'iman. Hatta tatma'inna qa'iman, sehingga tumakninah berdiri. Nah, kalau yang siapa namanya, yang lafalnya Imam Bukhari bagaimana? Hatta tatma'inna mana? Hatta ta'dila qa'iman. Ya, tsumma fa hatta ta'dila qa'iman. Itu kalau lafalnya Imam Bukhari. Kalau lafalnya Imam Muslim, hatta tatma'inna qa'iman, sehingga tumakninah berdiri tegak. Kalau Imam Bukhari hatta ta'dila juga qa'iman, itu juga sehingga berdiri tegak. Ya beda lafal aja, kalau artinya sama. Bukhari, Muslim beda lafal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa misluhu dan hadis yang sejenis. Fi hadisin Rafa'ah bin Rafi', dari hadisnya Imam Rafa'ah bin Rafi'. Ini hadis Rafa'ah bin Rafi', karena Imam 7 ini meriwayatkan semua. Ini ada hadis dari Rafa'ah bin Rafi'. Inda Ahmadi, sisinya Imam Ahmad, wa Ibnu Hibban dan Ibnu Hibban. Imam Ahmad, Ibnu Hibban dari Rafa'ah bin Rafi'. Itu apa lafalnya? Lafalnya hatta tatma'inna qa'iman, sehingga tumakninah berdiri tegak. Ini sama saja. Kalau Imam Bukhari hatta ta'dila qa'iman, itu sama ya. Imam Rafi'ah juga dengan Imam Muslim sama ya, hatta tatma'inna qa'iman, sama. Wa fi hadis 280, wa fi lafzi li Ahmad, dan lafalnya Imam Ahmad beda enggak? Fa'aqimu sulbaka. Nah, beda ini lafalnya. Kalau lafalnya Imam Ahmad beda lagi. Imam Muslim dengan Imam Bukhari beda. Imam Muslim dengan Imam Rifa'ah bin Rafi' sama. Nah, ini lafalnya Imam Ahmad apa? Fa'aqimu sulbaka. Fa'aqimu maka berdirilah. Sulbaka. Fa'aqimu maka luruskanlah. Sulbaka, tulang igamu. Hatta tarji'a, sehingga kembali al-idoma, tulang igam. Tulang apa ini? Benar ya? Tulangmu. Al-idoma, tulang-tulangmu. Jadi kalau lafalnya Imam Ahmad, fa'aqim sulbaka, luruskanlah tulang igamu, sehingga tulang-tulangmu itu kembali ke tempat semula. Beda lafal, tapi maksudnya sama ya, tegak lurus. Walin Nasa'i, dan bagi Imam Nasa'i, wa Abi Dawud dan Abi Dawud, min hadisin Rifa'ah bin Rafi', dari hadisnya Rifa'ah bin Rafi'. Ini semuanya membahas hadis di atas. Innaha, sesungguhnya sholat di atas, hadis sholat di atas. La tatimmu, sesungguhnya sholat la tatimmu tidak sempurna. Sholat ahadakum, sholatnya dari salah satu seorang dari kamu. Hatta yusbihu, sehingga menyempurnakan wudu. Ini hadisnya Imam Nasa'i, Abi Dawud, dari hadisnya Rifa'ah. La tatimmu sholata. Kalau hadisnya Imam Bukhari, Muslim sama. Idza qumta ilas sholati fa'asbihul wudu'a. Tapi kalau hadisnya Imam Nasa'i dari Abi Dawud,
La tatimmu sholatu ahadakum hatta yusbihul wudu. Jadi beda lafal. Hatta yusbihu sehingga sempurna al wudu wudumu kama amaro seperti halnya diperintahkan kepada seseorang Allah Ta'ala oleh Allah Ta'ala. Ini hanya beda lafal. Setelah menyempurnakan wudhu, bagaimana hadisnya Imam Nasai, Abi Dawud dari Rifa'ah bin Rafi', summa yukabbiro, kemudian bertakbirlah, takbiratul ihram, Allahu kepada Allah Ta'ala, wa bihamdahi, dan membaca dan memuji Allah, wa thunia, dan memuji juga. Hamdan itu juga memuji, sunia juga memuji. Wa yahmidahu, dan memuji Allah, wa sunia, dan benar-benar memuji alaihi atas Allah. Artinya apa? Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila ila akhirih. Wa fiha, dan dalam riwayat hakikatnya sama, hanya beda lafal. Ya barangkali Nabi waktu yang melalui Abu Hurairah ya seperti yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, dan Imam 7 lainnya. Sedangkan Imam Nasai dari sanadnya Rifa'ah bin Rafi' pakai ini. Fa in kana, jadi intinya sama. Fa in kana, maka jika ada ma'aka bersamamu Qur'anun hafalan Quran, faqra, maka bacalah. Ya. Kalau yang dari Imam Rifa'ah bin Rafi' ini lebih ringan lagi. Kalau ada bacaan Quran, kalau kamu hafal ya bacalah Quran setelah takbiratul ihram. Kalau nggak ada bacaan bagaimana? Kalau nggak punya hafalan, orang baru masuk Islam, ya mualaf baru masuk Islam kan belum ada hafalan. Masa mau sholat nunggu ada hafalan, ya lama, ya kapan sholatnya? Makanya di hadis Imam Rifa'ah ini dijelaskan tata caranya. Kalau orang baru masuk Islam atau sudah orangnya itu bodoh sekali, Islamnya dari kecil tapi nggak punya hafalan, nggak bisa menghafal, bagaimana cara sholatnya? Wa illa, dan jika tidak punya hafalan, fahmidillahu, maka memujilah kepada Allah. Artinya apa? Membaca alhamdulillah. Jadi nanti kalau kalian pulang ya ke kampung halaman, cerita ke masyarakat, ada orang yang bodoh ya, kayak kebo ya. Kebo itu kan nggak bisa menghafal. Ada nggak orang yang dari kecil sampai besar itu nggak bisa menghafal? Banyak ya. Kalian ajarkan adalah baca alhamdulillah. Jadi sepanjang sholat itu bacaannya hanya alhamdulillah. Ya, pasti bisa lah sebodoh-bodoh orang kalau hanya mengucapkan alhamdulillah. Ya, alhamdulillah sepanjang sholat. Karena apa? Enggak punya bacaan Quran, orangnya bodoh sekali. Fahmidillah, maka adalah memuji kepada Allah. Wa kabbirhu, atau Allahu akbar, bertakbir. Alhamdulillah berat, wa akbar lebih ringan. Kalian ajarkan itu orang yang bodoh. Allahu akbar, atau orang yang baru masuk Islam. Nah, kalau Bapak kan pernah ya menuntun orang masuk Islam, itu orang Cina, Tionghoa itu dituntun masuk Islam. Gimana apa pakai sholatnya? Baca alhamdulillah. Bisa enggak? Bisa Pak. Ya udah alhamdulillah. Ruku bacaannya apa? Alhamdulillah. Nanti i'tidal juga alhamdulillah. Duduk juga alhamdulillah. Tahiyat juga alhamdulillah. Sambil kita bimbing. Ya kalau ingin sempurna, orang baru masuk Islam ingin sempurna, ya kapan sholatnya? Nah, itulah manfaatnya beberapa hadis. Jadi santri harus mampu menjelaskan. Kalau ada bacaan Al-Quran ya setelah takbiratul ihram ya baca Fatihah, kalau bisa baru baca ayat yang lain. Tapi kalau nggak bisa cukup alhamdulillah atau Allahu akbar. Yang terakhir wahalalahu.
Itu tasdidnya terbalik. Wahalillahu bisa wahalillahu dan membaca tahlil la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu kan panjang. Alhamdulillah bisa, Allahu Akbar bisa, la ilaha illallah bisa, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bisa. Cari yang paling mudah yang kira-kira orang yang baru masuk Islam atau orang yang bodoh itu mampu untuk menghafal. Kalian pilihkan. Yang kalian hadapi muridnya bodoh sekali ya, baru mulai belajar. Gimana Pak Ustadz bacaan sholat? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar terus dari awal sampai akhir Allahu Akbar. Atau la ilaha illallah, atau alhamdulillah, atau subhanallah, itu boleh. Itu boleh. Wali Abi Dawud, dan bagi Abu Dawud summa ikro bi ummil kitabi. Kalau hadisnya ini Imam Abi Dawud, kemudian bacalah Al-Fatihah setelah takbir itu. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira ila akhirih. Setelah itu baru baca Fatihah. Kalau hadisnya Imam Abi Dawud. Wa bima, dan dengan ayat sya'allahu yang dikehendaki oleh Allah, artinya setelah Fatihah barulah membaca ayat atau surat yang kalian hafal. Ya seperti halnya yang telah kita laksanakan. Ya. Tapi apa hadis yang dari Bukhari Muslim itu iqra' ma tayassara minal Qur'an. Bacalah yang paling mudah, yang mudah dari Al-Quran yang kalian hafal. Makanya kalau kalian jadi imam itu jangan menggebu-gebu baca surat yang panjang. Kalau suratnya panjang, kalian salah, yang makmum di belakang kalian nggak ada yang mampu membenarkan, itu ya repot. Makanya yang mudah-mudah. Makanya kalau ulama-ulama besar yang zaman dulu itu biasanya ya, itu yang dibaca itu kuliah kulhu alam taro li ilafi Quraisy, yang mudah-mudah dari Al-Quran. Jadi kalau kalian lupa, itu yang makmum di belakangmu itu kemungkinan besar itu menghafal lah. Kalau kuliah alam taro li ilah, nah, itu manfaatnya itu. Hadis Ibnu Hibban bagaimana? 283 wali Ibnu Hibbanah, dan bagi hadisnya Ibnu Hibban summa bima, kemudian membaca ayat atau surat syi'ta semampumu. Setelah takbiratul ihram membaca ayat atau surat semampumu. Tidak harus membaca Fatihah. Tidak harus membaca Fatihah. Jadi ada hadis yang tidak sah sholatnya kalau tanpa Fatihah. Tapi ada juga hadis pokoknya semampumu aja. Ya kalau nggak mampu baca Fatihah, mampunya hanya kulhu, ya baca surat kulhu. Itu sah sholatnya. Ayo, Ardian, Kolbi jangan main aja, disimak, ayo, disimak. Jelas ya. Jadi tidak harus membaca Fatihah. Kalau yang kalian hadapi belum hafal surat Fatihah, udah baca kulhu aja. Baca kulhu, nanti rakaat 2 baca kulhu lagi. Baca kulhu lagi, itu sah, kecuali kalau kalian sudah hafal atau kalian yang kalian hadapi itu sudah hafal, ya lebih baik baca Fatihah baru surat yang lain. Jadi sah ya, sah karena apa? Ada ya, dulu Bapak pernah mendengar riwayat itu sahih ya. Orang di Kudus sana itu Pak Haji kalau puasa itu rajin puasa. Dia sahabatnya itu kalau dia bergaulnya dengan ajengan, dengan kiai besar. Kalau puasa itu sebulan suntuk puasa. Tapi kalau sholat nggak pernah sholat. Ada yang gitu, sodako rajin, sedekah, infak rajin, puasa wajib rajin. Tapi kalau sholat nggak pernah sholat. Jarang sekali sholat itu. Akhirnya sahabatnya yang kiai besar itu negor. Pak Haji, kenapa sih Pak Haji ini kalau bulan puasa rajin puasa, sedekah rajin sedekah, infak rajin infak, tapi kalau sholat kok saya nggak pernah melihat Pak Haji itu sholat ke masjid. Akhirnya terus terang
Ya Kiai, saya itu nggak pernah sholat karena saya belum hafal apa-apa yang harus dilafalkan dalam sholat. Akhirnya diajarkan, udah pokoknya kamu wajib sholat 5 waktu. Nah, saya ajarkan yang paling mudah bacaan sholat itu, yakni Allahu Akbar dan Alhamdulillah. Bisa enggak? Bisa. Nah, kalau berdiri bacalah Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kalau rukuk bacalah Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Kalau sujud diajarkan apalagi yang lain Allahu Akbar, Allahu Akbar dan seterusnya. Akhirnya apa? Pak Haji itu rajin sholatnya sesuai apa yang diajarkan oleh ulama besar, seorang kiai besar. Gara-gara tidak hafal bacaan sholat, akhirnya tidak mau sholat. Sah nggak ya sah? Ini ada hadisnya ya, ada hadisnya. Mending mana? Mending yang sholat bacaan Alhamdulillah atau enggak sama sekali? Nah, makanya nanti di riwayat hadis itu orang yang pernah sujud, apalagi kan kita setiap 5 waktu itu sujud, itu luar biasa. Kita ditakdir sujud itu nanti di yaumil akhirat itu dimuliakan oleh Allah. Malaikat itu tidak berani menyiksa kita. Jelas ya. Jadi kalian jangan fanatik sedikit-sedikit sholatnya nggak sah. Wah, santri nggak boleh gitu. Kita lihat siapa yang kita hadapi. Kalau yang kita hadapi sama-sama santri, dia pesantrennya lama, nah, itu lain halnya. Ya kita tuntun kembali semoga mendapatkan hidayah, mau sholat dengan bacaan yang tertib. Tapi kalau yang kita hadapi bacaan sholatnya belum mampu, ya pokoknya mau sujud aja. Ajarkan bacaan yang mudah. Bisanya Allahu Akbar, ya Allahu Akbar. Walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Itu sah sholatnya. Makanya kalau hadisnya Ibnu Hibban apa? Summa bima syi'ta. Kemudian membaca ayat atau surat semampumu. Kalau nggak mampu ya cukup Allahu Akbar atau Alhamdulillah atau Subhanallah atau la ilaha illallah. Berikutnya hadis 284. Wa an Abi Humaidi Nabi Humaidi dan dari Abu Humaidi As-Sa'idi, dia semoga dari Allah anhu kepada Abi Humaid As-Sa'idi. Qala berkata Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu, ra'aitu, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara, tatkalanya bertakbir takbiratul ihram, ja'ala menjadikan yadaihi kedua tangannya khadwa mangkibaihi sejajar dengan dua pundaknya. Jadi cara takbirnya Nabi dijelaskan oleh Imam Abi Humaid As-Sa'idi bahwa beliau melihat Nabi Muhammad itu bertakbir itu mensejajarkan tangannya dengan kedua pundaknya. Bagaimana? Coba kalian praktekkan. Ini di hadisnya ja'ala yadaihi hadwa mangkibaihi, menjadikan kedua tangannya sejajar dengan dua pundaknya. Yang sejajar apa? Tangan ya, bukan jari ya. Di hadis itu yang kalau jari kan gini berarti ya. Nah, ini kalau jari ini tangan berarti di sini. Jadi kalau seolah-olah jari-jarinya itu di bawah telinga ya, karena yang sejajar adalah tangannya. Nah, ini hadisnya apa? Ja'ala yadaihi hadwa mangkibaihi, tak menjadikan kedua tangannya. Ini tangannya itu kan ini. Kalau ini kan jari-jari, tangannya sejajar dengan pundaknya. Berarti yang sejajar itu adalah tangannya. Jari-jarinya berarti di bawah telinga, itu ukurannya. Ya. Tapi ada juga yang gini enggak? Ada enggak? Ada. Ya, ini hadisnya ya satu ini. Ya, hadisnya satu. Sejajar itu jari-jarinya itu sejajar dengan pundaknya. Ini menafsirkan hadis ini. Hadisnya satu. Ya. Sedangkan di sini bahasanya ja'ala yadaihi, Nabi itu menjadikan kedua tangannya halwa sejajar mangkibaihi dengan kedua pundaknya. Kalian yakin yang mana? Sama aja. Enggak mengartikan letterlek hadis ini menjadikan kedua tangan
sejajar dengan pundaknya. Kalau bapak ya yakin ini. Karena apa? Kalau ini jari-jari. Sedangkan bahasa hadis di hadis itu tangan. Ya. Makanya ada dua, ada yang begini, ada yang begini. Yang begini biasanya umumnya siapa? Orang NU. Jadi mudah. Mana yang orang Muhammadiyah, mana orang yang NU itu mudah. Kalau NU pas begini, karena apa? Sepakat jumhur ulama NU bahwa jari-jarinya itu di bawah telinga. Yang sejajar adalah tangannya. Selain NU, umumnya Muhammadiyah itu menafsirkan hadis ini, ya pokoknya yang sejajar gini aja sehingga Allahu Akbar. Nah, biasanya Muhammadiyah itu. Nah, gara-gara takbiratul ihram aja bisa menjadi identitas. Kalau NU ya Allahu Akbar seperti kita, seperti Bapak, ya seperti yang kalian lakukan. Allahu Akbar. Kalau Muhammadiyah Allahu Akbar, atau mazhab yang lain umumnya Allahu Akbar. Hadisnya satu, dua-duanya betul, dua-duanya betul. Ya nanti kita tinggal akur-akuran aja di akhirat. Maksudnya hadwa mangkibaihi, tangan sejajar dengan pundak itu yang mana yang benar? Tapi insya Allah nggak dipermasalahkan oleh Allah lah, nggak dipermasalahkan oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalian jangan fanatik ya. Jadi ini benar, ini juga benar. Hadisnya mana? Satu. Hadisnya hanya satu. Menafsirkannya yang berbeda. Jari-jari itu sebagian dari tangan. Ya. Tapi kalau Bapak menafsirkan ya tangan ya yang ini. Ya. Ini kalau ini ya jari-jari ya. Orang yang begini ya tangan ya semuanya ini termasuk jari-jari. Ya. Ya nggak ada selesainya kalau kita berdebat masalah itu. Ya. Nah, intinya dua-duanya betul. Ini juga betul, begini juga betul. Jangan fanatik. Kalau Bapak nggak fanatik, dua-duanya betul. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza raka'a, dan tatkala ruku amkana. Simpanlah yadai kedua tanganmu min rukbataihi, di atas kedua lututmu. Ya, jadi harus pas tangannya itu pegang lutut ya. Kalau nggak pegang lutut berarti salah. Wa idza raka'a amkana, kamu simpan ya dari kedua tanganmu min rukbaiti, di kedua lututmu. Ada nggak orang yang rukuk itu tangannya di bawah lutut? Kalian pernah lihat nggak? Ada, berarti itu salah. Karena letter hadis kedua tangan itu harus pegang lutut. Min rukbataihi. Summa hasaro, summa soro kemudian meratakan zuhrahu, punggungnya rata. Jadi ukurannya kalau tangan kita memegang punggung itu pasti rata. Seandainya menyimpan ember di atas punggungmu itu nggak akan terguling itu ember isi air, letakkan di atas punggung orang yang sedang rukuk itu tidak akan terguling, rata. Fa idza rafa'a, maka tatkalanya mengangkat ra'sahu, kepala dari rukuk, istawa, berdiri tegak, hatta yang udah sehingga kembali kullu faqorin, semua tulang punggung, maka nahu di tempatnya. Rukuk berdiri tegak, jadi tulangnya juga kembali seperti semula. Faida sajadah, maka tatkalanya sujud, wadoa, meletakkan yadaihi, kedua tangannya, ghairu muftarisin, tidak dengan cara melipatkan wala qabihima, dan tidak dengan cara gegemakil, dengan cara mendekatkan. Nah ini yang Bapak, ini hati-hati Bapak contohkan ini masalah sujud. Sujud itu hati-hati, ada yang salah di antara santri.
Jadi tidak dengan cara melipatkan dan mendekatkan ke pinggang. Ini bawa contohkan. Ada yang salah siapa ya? Ayo bangun. Cara sujud yang benar. Harus gagah sujud. Tidak boleh melipatkan, artinya nggak boleh begini sujud. Kalau orang laki-laki kan begini. Gini nggak boleh, itu namanya melipatkan. Merapatkan itu nggak boleh. Atau begini. Nah, ada nggak? Ayo bangun. Bangun, ini siapa namanya? Sujud kalian nggak benar nggak? Bapak pernah lihat itu. Ini sujud penting. Itu siapa? Paman Kolbi. Siapa yang sujudnya begini? Ada nggak? Merasa? Yang aku Bapak sering kalau sujudnya begini. Kamu ya? Atau Rafa? Jadi gini kalau sujud itu nggak boleh, harus gini. Merapatkan gini juga nggak boleh, nggak boleh, harus begini. Ini untuk laki-laki loh ya, untuk laki-laki harus gagah, harus gagah, direnggangkan tangannya, direnggangkan, jelas ya. Nah, kalau gini itu nggak boleh, ya. Gini tangannya dilipat, qobidihima nggak boleh, gini juga nggak boleh. Nah, ini dekem kayak burung gemak. Itu juga nggak boleh, jadi harus gagah laki-laki. Harus, kecuali kalau perempuan harus dirapatkan. Nah, perempuan harus dirapatkan. Rahasianya apa kira-kira? Nah, supaya tidak gandul, melindungi ya. Nah, itu dilindungi. Ya, perempuan beda. Kalau perempuan harus dirapatkan untuk melindungi payudaranya. Payudaranya. Makanya perempuan itu disunatkan pakai bra ya kalau sholat itu. Nah, kalau sholat perempuan itu lebih baik pakai bra. Apalagi udah menyusui ya. Kalau udah menyusui kan udah memanjang ya. Udah peot. Kalau nggak pakai bra pas rukuk, pas sujud, nah itu gandul kayak pepaya itu ya, kayak pepaya ya. Apalagi sujud. Nah, ya gitu Neng ya. Merasa ya. Jadi kalau sujud itu dirapatkan. Jelas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ghairu muftarisin dengan tanpa melipatkan, wala qobidihima dengan cara merapatkan, wastaqbala dan menghadap, bi atrofin. Wastaqbala dan menghadapkan bi atrofin dengan pucuknya kaki, bi atrofin dengan pucuknya asobi jari, dari jelaihil kiblata menghadap ke kiblat. Jadi jarinya itu kita tekuk ya. Nah, sujud itu jarinya kita tekuk menghadap ke kiblat, jarinya menghadap ke kiblat. Jadi gini kita tekuk. Kalau gini nggak boleh, menghadap ke kiblat, ini otomatis ya. Kalau kita tekuk, jarinya ini menghadap ke kiblat. Kalau gini nggak menghadap ke kiblat jarinya, betul gini. Harus dipraktekkan yang menjelaskannya. Hadisnya begitu bicaranya. Jadi jarinya itu menghadap ke kiblat. Jadi kita tekuk baru sujud. Wastaqbala dan menghadap bi itrofin dengan pucuk asobi jari-jarinya, dari jelahi jari-jari kedua kakinya al kiblata menghadap kiblat. Wa idza jalasa dan kalanya duduk fi rakaataini di rakaat yang kedua, jalasa duduk ala rijlihil yusra, ala rijlihi di atas kakinya yang sholat ahad al yusra yang kiri. Jadi kalian kalau rakaat 2 duduk baca tahiyat, atau itu duduknya itu dengan cara menduduki kaki yang kiri, wa nasoba dan meluruskan al yumna yang kanan. Jadi meluruskan kalau duduk ya, tahiyat meluruskan yang kanan. Nah, duduk di atas kaki kiri. Jangan begini, hadisnya nggak begini.
tahiyat itu baca tahiyat atau yang sujud yang pertama duduk sama. Karena apa, di hadisnya malu teruskan, jadi tidak gini, duduknya di atas kaki kiri. Dan santri harus benar nih sholatnya, nanti harus benar. Jelas ya. Kalau duduk itu di atas kaki kiri, kaki yang kanan diluruskan. Wa idza jalasa, dan kalanya duduk fi raqatil akhirati, di rakaat yang akhir, qaddama. Qaddama ngejupake itu apa ya? Bahasa Indonesianya itu. Qaddama rijlahul yusra. Qaddama menancapkan. Qaddama malan menancapkan rijlahul yusra, kaki yang kiri. Lalu kalau tahiyat akhir, ini kaki yang kiri itu ditancapkan, berarti gini. Qaddama ditancapkan. Kalau begini berarti salah. Kecuali yang nggak normal ya. Penyakit ini itu lain halnya. Kalau normal harus begini, tahiyat akhir ditancapkan ke bumi. Qaddama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza jalasa, dan kalanya duduk fi raqatil akhirati, di rakaat yang terakhir, qaddama menancapkan rijlahul yusra, kaki yang rijlahul yusra, di kaki yang rijlahul yusra, di kaki yang rijlah kakinya, al yusra yang kanan, wa nasobal ukhra, dan meluruskan kaki yang lain, wa qa'ada, dan duduk alama ma'adatihi, atas tempat duduknya, akhrajahul Bukhari. Nah, ini riwayat Imam Bukhari. Kalau tahiyat akhir berarti duduk apa disebutnya? Tawaruk. Tahiyat awal disebut ihtiras. Tawaruk ya, kakinya harus yang satu dilipat, kaki kanannya ditancapkan ke bumi. Jelas ya? Wallahu a'lam bishawab.